Shalom semuanya, welcome back to my channel. This is one of my playlists, Just Share, yaitu hanya bersaksi atau ayo bersaksi. Jadi apakah Anda sudah bersaksi hari ini? Kalau belum, izinkan saya dulu yang bersaksi untuk Anda. Hari ini aku mau share tentang how to pray, bagaimana cara kita berdoa. Walaupun aku percaya doa adalah seperti nafas bagi orang Kristen, harusnya semua anak Tuhan bisa berdoa. Tapi ternyata banyak anak Tuhan yang masih menjadi momok baginya untuk berdoa. Ya, tolong dong, minggu depan giliran kamu yang berdoa ya. Langsung keringat dingin. Langsung, aduh gimana ya? Gue harus ngerangkai kata apa ya? Aduh apa semuanya? Nah. Ternyata doa itu tidak sesulit itu. Doa nggak serumit yang kita kira. Doa itu simple. Seperti anak datang kepada bapaknya, anaknya minta apa, itulah doa. Tapi saya akan jabarkan beberapa poin biar Anda juga bisa mengerti dan mengikuti step-step bagaimana cara berdoa versi Jeju pastinya. Oke, langsung aja kita buka di Mazmur 100 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan untuk Anda. Mazmur 100 ayat 1 sampai 4. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang pertama, sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Udah sukacita, sorak-sorai lagi. Oh, aku senang banget. Teman-teman perhatikan. Kalau misalnya sukacita itu mungkin happy ya. Oh, I'm happy inside gitu. Mungkin dalamnya tuh happy banget. Di luar terjadi apa-apa, nggak akan ngaruh ke dalam. Because I'm joyful. Aku tuh sudah happy dari dalam. Itu sukacita. Tapi yang namanya bersorak-sorai adalah sebuah ekspresi, adalah sebuah feeling yang diungkapkan, bukan hanya di dalam tapi diungkapkan. Oh, aku bersorak-sorai demi nama Tuhan. I praise and worship. Seperti kalau misalnya ada musik, mungkin Anda mainkan gedang atau drum atau mungkin saxophone, kecapi, Anda bersorak-sorai demi nama Tuhan. Itu adalah sorak-sorai. Jadi inside and outside you're happy. Engkau datang menghadap Tuhan dengan happiness seperti itu. Lanjut lagi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Senang banget dengan kata ini. Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita dan punya Dialah kita. Jadi kita ini milik Tuhan. Tuhan yang ciptain, kita ini milik Tuhan, dan kita dombanya Tuhan. Jadi don't worry teman-teman. Mungkin saat ini lagi ngalamin apapun, ungkapkanlah semua dalam doa. Bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan doa. Jika engkau masih punya tenaga untuk khawatir, berarti engkau masih punya tenaga untuk berdoa. Pakailah itu untuk berdoa. Pasti ada mukjizat. Pasti ada terobosan. Amin. Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oh, I love it. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Yeay, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Masih ingat ya lagu sekolah minggu? Ternyata lagu itu luar biasa loh. Oh, Tuhan tuh menggirangkan kita. Jadi jangan pernah bersedih lagi sebab kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu menghibur hati kita. Jadi, how to pray adalah seperti ini. P, short for praise. P itu adalah singkatan dari praise. Kita memuji Tuhan, kita datang dengan sukacita, kita datang dengan nyanyian syukur, kita masuki gerbangnya. Pelatarannya kita masuki dengan puji-pujian, bukan dengan hati yang mengeluh. Tapi kalau sedih gimana ya Ko Jeju? Nggak apa-apa sih kalau sedih, boleh. Dalam arti gini, kalau kita memang hatinya sedih sekali dan kita nggak bisa paksakan untuk bersuka cita, ya udah datang apa adanya kepada Tuhan. Karena Bapa kita itu menghargai
hati yang apa adanya. Datang kepada Tuhan, it's okay. Tapi jangan melulu sedih-sedih terus, teman-teman. Lah kapan senangnya? Bapak kita adalah Bapak yang baik. Kalau kita isi doanya hanya bersedih, bersungut-sungut mulu, lah Tuhan juga tersinggung. Lah aku ini Bapak yang baik. Kurang nak? Aku sebagai Bapakmu itu apakah kurang? Kamu butuh apa lagi? Harusnya anak hanya butuh Bapaknya. Apalagi kalau Bapak yang terbaik, Bapak di surga. Harusnya itu lebih daripada cukup. Miliki juga sikap hati seperti itu. Mencukupkan diri dan bersuka cita. Masuki gerbangnya dengan pujian, pelatarannya dengan nyanyian syukur. Dengan sorak-sorai. Haleluya. Jadi praise the Lord. Doa harus diawali dengan, Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengucap syukur ya Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini. Gaji aku turun. Thank you untuk hari ini. Aku sudah bisa makan. Thank you hari ini Tuhan jaga aku. Tadi aku rupanya ada mobil yang nyelip. Hampir nabrak. Tuhan luputkan. Oh, thank you Tuhan. Thank you banget. Kemudian juga hari ini anak aku ulangan. Terus hasilnya baik. Thank you. Thanks God. Thank God in a lot of ways. Terima kasih kepada Tuhan dalam hal yang banyak. Hal-hal yang sehari-hari juga nggak apa-apa. Nggak perlu hanya hal-hal yang besar kita thank you. Aku selalu mengucap syukur saja, kadang berdoa sudah bisa setengah jam. Tuhan thank you ya, karena aku masih boleh hidup. Thank you, kemarin sempat sakit tapi sekarang sudah sembuh. Thank you untuk istri yang luar biasa, untuk anak-anak yang begitu sayang kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan masih boleh baca Alkitab, masih boleh puja penyembahan, karena di beberapa negara Alkitab itu sampai dilarang sebegitunya. Thank you Tuhan. Poin kedua adalah repent. Teman-teman perhatikan, kalau Anda berdoa, mau sekhusyuk apapun Anda berdoa, tapi kalau Anda belum mengampuni seseorang, maka pasti ada yang ganjal. Betul atau betul? Pasti ada yang ganjal di hati Anda dan berkata, Tuhan jangan-jangan Tuhan nggak dengar doa saya. Ya itulah tuduhan, itulah penghakiman. Itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari diri kita dan juga iblis. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita belum mengampuni, seperti Bapa ampuni kita nggak akan bisa doa dengan plong. Mau minta pun pasti akan sungkan. Ya, pernah ngalamin ya? Oleh karena itu harus juga ngampuni. Kalau orang tersebut belum mungkin memaafkan Anda maafin duluan. Terserah dia mau maafin atau enggak, terserah. Kalau mungkin dua-duanya ada salah, Anda maafin dulu, lepaskan pengampunan dahulu. Kemudian juga nanti Tuhan akan sentuh hatinya untuk dia bisa minta ampun atau mungkin berdoa bagi Anda dan minta maaf kepada Anda. Tapi kita mulai duluan. Karena kalau kita enggak, doa kita pasti akan merasa banyak sekali tuduhannya dalam kehidupan kita. Jadi poin kedua adalah yang R, adalah repent, untuk kita bisa bertobat, ngampunin dan juga minta ampun. Haleluya. Kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai apa? Keberanian untuk percaya untuk mendekati Allah. Karena kalau kita belum ngampunin, kita nggak berani. Karena kita belum ngampunin. Coba kalau sudah ngampunin, sudah plong semuanya, Tuhan, aku berani menghadap Engkau. Tuhan, please jawab doa aku. Anda berani. Dan apa saja yang kita minta, perhatikan, kita akan memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Yes. Masuk poin ketiga, yaitu ask. Pray. Ada A-nya. Ask. Minta. Mintalah maka akan diberi. Kalau engkau nggak minta, jangan salahkan Tuhan kalau kita nggak beri. Sometimes kita kebanyakan minta. Tapi sometimes kita nggak pernah minta. Ada beberapa orang yang tidak pernah minta. Dia anggap bahwa ya kalau Tuhan mau beri, ya Tuhan beri. Kan Tuhan tahu isi hati aku. Tapi bukan begitu caranya. Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Maka Tuhan ciptakan bahasa doa. Oleh karena itu berdoalah kepada Tuhan. Minta apa yang menjadi keinginan, kebutuhan kita. Minta sama Tuhan. Minta dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan jawab. Dan poin terakhir adalah Y atau Yesus. Setiap doa kita harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, passwordnya adalah Jesus Christ atau Tuhan Yesus. Kalau kita doa mau secantik apapun, sebagus apapun, bahkan kita hafal satu isi Alkitab, tapi kalau tidak dimateraikan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang paling berkuasa di muka bumi dan di surga, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu,
itu, apakah Anda percaya the power of the name Jesus Christ? Apakah Anda percaya kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Pertama, Anda harus percaya. Kalau Anda nggak percaya, maka itu hanya akan menjadi lip service biasa. Tapi kalau Anda percaya kuasa dalam nama Tuhan Yesus, maka semua doa itu seperti terstempel dengan baik, siap untuk dikirimkan kepada Allah Bapa. Percayalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, Anda harus bangun mesbah doa. Anda harus bangun kehidupan doa, bukan aktivitas doa. Kalau aktivitas doa itu seperti Anda sibuk tapi nggak produktif, percuma. Mending Anda bangun mesbah doa, bangun kehidupan doamu. Bukan aktivitas doa yang doa ke sini, ikut doa keliling, ikut menara doa, tapi isinya nggak ada. Anda tidak benar-benar mempercayai apa yang Anda doakan. Karena firman Tuhan berkata, tutup pintu, kunci pintunya, Anda berdoa di ruang private. Karena tempat yang private itu berbicara tentang keintiman. Apakah kita intim ketika kita berdoa sama Tuhan? Semakin kita intim, semakin kita berani dan semakin gampang kita berdoa. Tidak perlu merangkai semua kata-kata. Dan aku berharap apa yang aku sampaikan ini dapat memberkati Anda dan membuat Anda semakin yakin untuk berdoa itu gak susah. Karena doa, D-nya adalah didengar, O-nya adalah oleh, A-nya adalah Allah. Doa pasti didengar oleh Allah. Haleluya. Mari kita praktekkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa mereka akan menerapkan pray mulai sekarang. Bahwa praise the Lord, mereka akan memuji Tuhan sebelum mereka minta. Mereka akan masuki pelataran-Mu dengan puji-pujian, dengan bersukacita terlebih dahulu. Mereka akan mengagungkan nama-Mu terlebih dahulu sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Haleluya. Kami juga perkatakan dalam nama Tuhan Yesus agar mereka saat ini juga bertobat, repent dari kehidupan mereka yang lama. Apapun dosa yang masih mereka lakukan, aku perkatakan dosa itu akan hilang. Engkau akan lepaskan dosa itu, tanggalkan dosa itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lagi bermain di kubangan dosa itu. Tinggalkan dosa itu agar engkau bisa semakin intim dengan Tuhan. Juga Tuhan, mereka berani untuk meminta, sebab tidak ada lagi yang menuduh mereka dan meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini, setiap kali mereka berdoa, aku minta Tuhan hadirat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Hadirat-Mu turun, Shekinah glory dalam kehidupan mereka, agar mereka merasakan nikmatnya keintiman bersama dengan Engkau. Seperti berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, milikilah keberanian untuk berdoa mulai sekarang. Jangan lagi titip-titip doa, tapi engkau sendiri pun bisa berdoa. Karena setiap anak Tuhan dilahirkan menjadi pendoa untuk menyenangkan hati Bapa. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima itu semua. Haleluya. Amin. Thank you so much. God bless you. And I'll see you on the next episode of Just Share.